4 mulai itu kan jam 4 baru buka laptop. Ya, tapi alhamdulillah nih sampai seri keempat ini kita on time ya. Jadi mulai jam 4, ya maksudnya sudah buka jam 4 gitu. Meskipun dimulai sesi pematerinya memang lebih dari jam itu. Tapi insya Allah ini insya Allah akan selalu hadir semuanya teman-teman, terutama kabinet sastra Arab ya BSA, teman-teman yang dikomando oleh Nurullah, kita himbau untuk hadir semuanya. Rugi nih, beneran rugi. Saya bilang rugi karena pematerinya ini luar biasa hari ini ya. Nggak boleh terlewatkan. Saya aja harus. Ini satir ini kayaknya. Saya aja harus tidak pulang karena harus benar-benar stay di sini dan menyimak kajian sore ini kok ya. Ini nggak jadi mudik nih berarti ya? Ya tahu nih. Semoga luar bisa. Biasa. ASN taat kepada pemerintah. Taat dan terjebak itu beda tipis ya kayaknya. Baik, ini sudah mulai banyak nih ya. Mungkin nanti di perjalanan acara ini mungkin nanti akan banyak yang masuk seperti kemarin di angka 30-40 ketika berlangsung acara. Baik, saya kira bisa kita mulai ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di sajian Shawarma sore ini. Gitu ya, Mas siapa ini? Nur. Halo. Mas Nur standby ya? Ya Ustadz. Sudah bisa dicoba untuk share screen-nya nanti untuk filenya Ustadz Muhammad yang kita kan. Oke. Baik. Saya kira kita buka saja dulu ya. Buka dulu biar tidak terlalu malam karena waktu 1 jam itu sangat singkat ya kalau untuk sajian-sajian yang materinya luar biasa seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pada sore ini kita bisa berkumpul kembali. Langsung kita menyapa teman-teman sekalian sore ini ya di sajian Shawarma, sajian sharing wawasan di bulan Ramadan bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di seri keempat. Hari ini sore ini kita bisa melanjutkan sajian-sajian yang insya Allah akan bisa menambah wawasan kawan-kawan sekalian ya tentang kajian tentang bahasa, tentang sastra Arab, tentang budaya dan dunia ketimur tengahan secara lebih luas. Dan hari ini kita akan disajikan untuk seri yang keempat ini ya dengan tema yang luar biasa ini oleh pakar balaghah ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mufdar. Tema hari ini insya Allah kita akan berkutat dengan atau kita akan sedikit membedah ya kajian-kajian yang bertemakan tentang ilmu balaghah ya, tentang sajian balaghah, ilmu balaghah yang tema khususnya adalah ini kalau Ustadz Mudar membuat file membuat materinya itu berjudul sebentar. Mana tadi bilang? Oh ya, ilmu balaghah dan tantangan lintas disiplin ya. Atau dalam bahasa Arabnya Ustaz Muda nanti akan menyampaikan dengan bahasa apa ini? Bahasa Arab kayaknya. Soalnya materinya ini full bahasa Arab ini kayaknya. Nah, ini sajian yang luar biasa menarik ya. Sastra Arab, bahasa Arab banget nih, BSA banget ya. Ustaz Muhdar ini memang pakar dalam berbahasa Arab. Kita sangat mengetahui kalau di kalangan teman-teman di IAIN Tulungagung, mahasiswa IAIN Tulungagung pasti tahu dengan cepat kalau Ustadz Mudar ini jarang sekali berbicara selain bahasa Arab gitu. Jadi sudah nempel gitu, kalau udah Ustadz Mudar pasti itu bahasa Arab. Jadi sudah sampai nempel seperti itu. Dan HP-nya beliau dan isi-isi apa namanya tulisan semuanya berbahasa Arab ya. Jadi jangan salah kalau teman-teman nanti mungkin sajian hari ini bisa jadi nanti akan disampaikan dengan bahasa Arab karena memang beliau sangat enjoy sekali dengan bahasa pengantar dengan bahasa Arab.
Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita memasuki sesi inti dari sajian sore ini, ya, yaitu tentang kajian balaghah dan tantangan lintas disiplin, saya ingin sedikit mengenalkan tentang pemateri kita sore ini, yaitu adalah Ustadz ya, Kiai kita, Ustadz kita bernama Ahmad Mukhdar LC MPDI, yang hari ini beliau masih sedang menempuh program doktor ya dengan kelas internasional di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di program kelas internasional ya dengan beasiswa dari Mora ya. Dan kita doakan semoga segera selesai biar segera balik ke kampus kita tercinta ya teman-teman sekalian. Dari desa pasti sudah kangen sekali sama beliau. Lama nggak ketemu ini. Maka kita doakan semoga segera selesai dan lancar semuanya. Karena kalau di Winsuka tuh terkenal sekali dengan waktu yang begitu lama ya untuk menyelesaikan studi S3-nya. Tapi saya yakin saya sendiri sebagai kolega beliau ya, sebagai junior beliau lah gitu tahu ya. Insya Allah beliau akan cepat untuk pulang karena sudah pasti akan kangen dengan kampus kita, apalagi dengan teman-teman sekalian. Jangan sampai nanti angkatannya Nurullah ini nggak ketemu sama Ustaz Mudar ya. Apalagi angkatan pandemi yang adik kelasnya. Baik kawan-kawan sekalian, tidak perlu saya memberikan pengantar banyak karena ini sudah sangat cepat waktu berlalu ya. Memang waktu menuju buka puasa tuh 3 kali lebih cepat daripada waktu setelah subuh biasanya gitu. Kerasanya seperti itu ya. Karena memang menuju ke waktu-waktu yang dinanti-nanti yaitu adalah adzan maghrib gitu ya. Kawan-kawan sekalian, peserta setia ya, ini banyak sekali teman-teman yang setia, saya masih ingat hafal sekali teman-teman yang join ini, ada yang dari seri awal sampai sekarang stay terus ya, ikut gabung ya. Dan itu saya sangat mengapresiasi. Kami dari segenap pengelola Pusat Studi Timur Tengah dan juga jurusan Bahasa dan Sastra Arab menyampaikan banyak terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang selalu join bersama kita di sajian Sawarma setiap hari Senin dan hari Kamis di pukul 4 sore sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Baik kawan-kawan sekalian, langsung saja kita menuju ke sajian kita sore ini ya, yang akan disampaikan ya, akan disajikan oleh beliau Ustadz Mukhdar yang kita sama-sama merindukan beliau ya. Kali ini hanya bisa via virtual ya, karena masih pandemi. Kita doakan segera selesai pandemi biar bisa bertatap muka secara langsung. Saya langsung berikan ke Ustadz Mukhdar ya ini. Langsung saja Ustadz Mukhdar pengantarnya nanti, atau mungkin kita sambil dialog nanti di akhir sesi dialog ada obrolan-obrolan lain yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman sekalian. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustadz Mukhdar untuk memulai materi kita sore ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas insya Allah ya. Sip. Masuk Ustaz. Ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para hadirin Syawarma, Pusat Studi Timur Tengah YN Tulungagung yang saya hormati. Hari ini giliran saya untuk menyampaikan sharing karena Syawarma sharing wawasan di bulan Ramadan ini. Jadi sifatnya sharing, jadi saya nggak sesaklek kalau saya harus presentasi riset misalnya. Jadi karena sifatnya sharing, mungkin cair saja, dan saya harapkan nanti eksplorasi yang lebih banyak di sesi tanya jawab. Sebelum saya sampaikan presentasi saya, di sini mungkin materi yang ditampilkan di monitor mungkin berbahasa Arab, karena mohon maaf bukan karena sombong atau apa, memang tidak terbiasa untuk membuat presentasi dengan bahasa Indonesia. Luar biasa. Ya, sudah terbiasa seperti itu. Jadi lebih sulit kalau pakai bahasa Indonesia. Kesulitannya di mana? Double, terlalu banyak menerjemahkan nanti, terlalu banyak
sitasi-sitasi yang harus diterjemahkan. Jadi kalau pakai bahasa Arab udah tinggal tulis saja, nggak terlalu nggak kerja dua kali, itu maksud saya. Di presentasi kali ini saya tidak akan membahas dari awal mula dari definisi balaghah misalnya dan lain sebagainya, tidak, tapi langsung ke inti masalah. Yang akan saya presentasikan adalah balaghah dalam konteks bagaimana balaghah hari ini menjawab tantangan interdisiplinary, jadi tantangan lintas disiplin. Saya juga nggak akan berpolemik, masuk ke dalam polemik terkait ranah definisi-definisi yang dituliskan oleh para pakar terkait dengan apa itu multidisiplin, interdisiplin, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca di buku-buku para guru kita semua, misalnya Profesor Amin Abdullah sudah menulis tentang itu, kemudian guru kita juga di kampus kita, Profesor Mujamil Qamar sudah menulis juga tentang itu. Dua-duanya buku tersebut baru terbit, silahkan dibeli di toko buku. Saya nggak akan masuk ke polemik itu, makanya saya pakai istilah langsung di judul yang disebarkan di flyer adalah lintas disiplin. Jadi konteksnya adalah itu, otomatis saya nggak akan membahas dari apa itu definisi balaghah dan lain sebagainya, enggak. Langsung saya mulai dari slide kedua setelah judul ya, setelah halaman judul, halaman berikutnya. Mas Nurullah tolong ditampilkan. Di situ saya mengatakan bahwa selama ini spesialisasi akademik, kita mengalami kondisi di mana kampus itu didesain untuk mengarah kepada spesialisasi yang semakin memperuncing takhasus. Jadi efeknya orang yang menggeluti spesialisasi dia akan tersisih dari dunia nyata. Bahkan misalnya kalau dalam sains, sepertinya belum ditampilkan ya slide-nya Mas Nurullah di halaman kedua ya, halaman kedua tolong ditampilkan. Kalau misalnya ada seorang pakar serangga, kalau dia disuruh mengambil spesialisasi, bisa jadi dia akan mengambil spesialisasi misalnya lalat. Lalat dispesialisasikan lagi, ada orang pakar, bukan hanya pakar lalat, tapi pakar kaki lalat sebelah kanan misalnya. Itu kan dia hanya terperangkap di salah satu sudut dari suatu disiplin ilmu dan dia terputus dari hubungan dengan dunia nyata. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, semakin hari kita lihat perkembangan keilmuan semakin luar biasa, sehingga kita menemukan di berbagai keilmuan itu mulai muncul topik-topik baru, yang mana topik-topik baru ini beririsan dengan disiplin ilmu yang lain. Nanti kita lihat dalam konteks balaghah. Ini terbukti dalam konteks balaghah, kita lihat perkembangannya akan kita temukan ada banyak topik yang kemudian beririsan dengan disiplin ilmu yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks riset ilmiah, dalam konteks riset ilmiah misalnya, bagi yang terbiasa melakukan riset, biasanya ada 2 item yang harus dicantumkan sejak membuat proposal. Baik itu proposal tesis, proposal disertasi, atau proposal riset yang diajukan untuk memperoleh dana penelitian misalnya. Ada 2 poin penting itu adalah yang pertama yang harus dicantumkan adalah soal novelty, yaitu kebaruan. Sisi kebaruan apa yang ada dalam riset yang akan Anda lakukan itu, yang sedang Anda ajukan proposalnya itu. Poin berikutnya yang harus disyaratkan dalam riset itu selain novelty, selain sisi kebaruan adalah bahwa riset Anda itu harus mencantumkan review studies atau kajian terdahulu atau dirasat sabiqah. Kalau dalam proposal berbahasa Arab namanya dirasat sabiqah. Dirasat sabiqah ini membuktikan selain bahwa Anda bukan seorang plagiat, riset Anda ini benar-benar baru, ya unik, ya tidak belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi juga itu merupakan adalah keberlangsungan, kebersinambungan dari riset-riset yang sebelumnya. Anda harus menyisir banyak kajian-kajian sebelumnya dalam
rangka membuktikan bahwa riset Anda itu melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Baru tapi merupakan kelanjutan. Ini dua hal yang kadang tantangan tersendiri. Kalau pengen baru sama sekali itu kan sulit nyari kajian terdahulunya. Yang banyak kajian terdahulunya mencari titik novelty-nya, titik barunya itu juga sangat sulit. Nah, solusinya nanti kita lihat bahwa solusinya memang mau nggak mau harus melintas batas-batas disiplin, batas-batas keilmuan yang selama ini sudah pakem seperti itu, seperti yang ada di pembagian disiplin keilmuan yang ada di kampus-kampus. Kalau kita tarik dalam tataran praksisnya, kalau di kampus itu kan fakultas itu kan mencerminkan pembagian disiplin keilmuan. Fakultas masih dibagi lagi kepada jurusan, jurusan masih dibagi lagi kepada prodi, prodi masih dibagi lagi kepada konsentrasi. Ini fenomena yang kalau saya kutip pernyataan Prof. Azra ya, Pak Azra ada di waktu acara bedah buku launching bukunya Profesor Amin Abdullah, dia mengkritisi bahwa fenomena ilmu ini semakin terkompartemen. Jadi terbelah menjadi semakin kecil. Kalau dalam sains misalnya seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya ada ahli, bukan sekedar ahli serangga, tapi ahli kaki lalat bagian kanan. Nanti jangan-jangan ada dokter THT itu spesialis telinga sebelah kiri. Kemudian ada lagi masalah terkait juga kenapa perlu lintas disiplin ya. Ada masalah terkait dengan regulasi. Perkembangan keilmuan ini yang begitu cepat ini seringkali tidak diimbangi oleh regulasi yang juga dinamis sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan. Karena regulasi itu sifatnya administratif. Administratif ini kan tergantung orangnya administrasi minded. Jadi dia administrator, bukan ilmuwan, sehingga regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu tidak bisa mengimbangi perkembangan keilmuan yang begitu cepatnya. Dan itu kita lihat sampai hari ini toh pembagian fakultas yang ada di perguruan tinggi secara umum atau PTKI secara khusus itu toh belum kemudian mengakomodir bagaimana perkembangan tren keilmuan yang sedang berjalan hari ini, termasuk dalam studi keislaman. Bentuk-bentuk fakultas yang ada itu adalah bentuk-bentuk yang sudah ada sekian puluh tahun yang lalu, misalnya sudah kita temukan sampai hari ini tidak berubah itu, meskipun ada nama-nama baru ya, apalagi yang sudah jadi UIN itu mungkin muncul nama-nama fakultas-fakultas yang baru, tapi toh tetap kerangkanya adalah kerangka lama pembagiannya, kompartemennya seperti itu tadi. Terus juga misalnya regulasi yang dulu sering kita dengar soal linearitas, misalnya masih ada kampus hari ini yang pemegang kebijakannya dalam menerima dosen, dia kekeh untuk pengen dosennya itu harusnya linear dengan pemahaman linear zaman dahulu kala, bukan linearitas keilmuan sebagaimana yang hari ini disuarakan oleh banyak pakar, termasuk Ristek Dikti sudah mulai melunak soal linearitas itu. Padahal kita tahu, misalnya saya ambil contoh saja dalam konteks bahasa Arab. Kalau misalnya ini ada anak PBA atau enggak ini, saya nggak tahu ada anak PBA atau enggak. Kalau ada anak PBA yang ikut mungkin bisa ini merenungkan ini. Yang berhak mengajar mata kuliah teknologi pembelajaran bahasa Arab itu alumni ya, alumni jurusan teknologi pembelajaran ataukah alumni PBA, atau ada alternatif ketiga, yaitu dia S1-nya PBA ngambil S2 teknologi pembelajaran. Nggak linear, tapi bisa jadi efeknya adalah dia bisa menguasai bidang tersebut dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah banyak permasalahan dalam dunia nyata itu nggak bisa diselesaikan dengan satu bidang ilmu. Nggak usah jauh-jauh, COVID hari ini misalnya, masyarakat nggak hanya butuh penyelesaian secara sains, tapi faktanya masyarakat di beberapa lapisan masyarakat misalnya, dia lebih membutuhkan penjelasan bukan hanya soal dari sisi sains, tapi juga bagaimana sains ini disinkronkan dengan penjelasan dari sudut pandang fikih misalnya, fikih ketika pandemi misalnya. Ini bukti nyata bahwa banyak persoalan-persoalan di dalam dunia nyata
nggak bisa diselesaikan dari satu sudut pandang ilmu. Oke, silakan dilanjutkan ke slide berikutnya, Mas Nurullah. Next. Dalam tantangan-tantangan seperti itu tadi mengharuskan bahwa hari ini mau nggak mau antar bidang keilmuan itu batas-batasnya harus mulai cair. Bukan berarti takhusus itu nggak penting, tetapi jangan sampai takhusus itu menciptakan pakar yang membuat seorang mutakhasis, seorang spesialis itu tersisihkan dari dunia nyata. Dia harus terhubung dengan disiplin ilmu yang lain. Tidak terkecuali misalnya dalam balaghah misalnya. Bagaimana dalam hal ini, dalam konteks ini balaghah menjawab tantangan tersebut. Kalau kemudian at-tahaqqul al-ma'rifi, yaitu kajian lintas disiplin atau at-tahaqqul al-ma'rifi ini adalah suatu keharusan bagaimana seorang peneliti balaghah atau seorang mahasiswa yang menekuni balaghah, dia harus ngapain untuk menghadapi tantangan seperti ini. Bisa nggak balaghah ini menghadapi tantangan-tantangan itu tadi? Oke, kita lihat dulu. Next. Untuk menjawab pertanyaan itu tadi, saya akan menyampaikan slide berikutnya, Mas Nurullah. Saya akan menyampaikan permasalahan ini dari akarnya ketika balaghah itu akarnya adalah turas Arab Islam, itu keilmuan Islam Arab klasik. Maka saya akan mencoba mengambil semacam dasar teori dari situ. Ada banyak kutipan, saya hanya kutipkan di situ ada 4. 2 dari klasik betul, kemudian 2 lagi dari kontemporer. Saya kutipkan dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm punya sebuah risalah yang sangat luar biasa. Saya sarankan Anda untuk membacanya. Judulnya Maratibul Ulum. Jadi risalah Maratibul Ulum. Dalam Maratibul Ulum ini beliau menegaskan bahwa ilmu yang satu itu pasti butuh dengan ilmu yang lain. Kenapa? Karena dia terkait satu dengan yang lainnya. Kalau Anda punya paket data, jangan pelit-pelit untuk mendownload buku Ibnu Hazm. Ada kumpulan risalahnya Ibnu Hazm ditahqiq oleh Dr. Ihsan Abbas, ada di 4 itu risalah judulnya Maratibul Ulum. Kemudian saya kutipkan dari Al-Imam Al-Ghazali di kutipan yang kedua. Di situ saya garis bawahi bagian bal kullu ilmin la yahsulu illa an ilmaini sabiqaini ya'talifani wa yastawijani ala wajhin makhsus. Jadi nggak ada ilmu yang terbentuk kecuali dia terbentuk dari 2 ilmu sebelumnya yang saling berkaitan dan kemudian bersinergi. Ilmu itu pasti seperti itu. Ini yang kemudian pernah saya katakan kepada promotor saya, Profesor Amin Abdullah. Beliau kemudian menanggapi bahwa memang sebenarnya dalam Islam klasik ya, dalam turas itu memang mayoritas para ulamanya cenderung ensiklopedis, cenderung memiliki pemahaman yang sangat bagus terkait lintas disiplin. Jadi mereka tidak terperangkap oleh spesialisasi dan monodisiplin yang hari ini cukup merepotkan kita ini akhirnya. Kemudian kutipan yang ketiga saya sampaikan dari Profesor Thaha Abdurrahman. Bagi yang belum tahu, Profesor Thaha Abdurrahman ini salah seorang filosof Muslim dari Maroko hari ini yang terkenal, ya, banyak sekali karya-karyanya. Silahkan di search di Google karya-karya Profesor Thaha Abdurrahman. Sangat saya sarankan Anda bagi Anda yang pegiat studi keislaman untuk membacanya. Bagus sekali buku-bukunya. Beliau alumni Barat, alumni Sorbonne. Beliau dalam salah satu bukunya judulnya At-Tajdid fi Manhaj Taqwimit Turas menyebutkan bahwa dalam khazanah klasik itu ada 2 fenomena yang membuktikan bahwa turas kita itu sudah sangat ramah dengan fenomena lintas disiplin. Jadi enggak terperangkap dengan yang namanya tadi dengan spesialisasi sempit yang tidak terhubung dengan ilmu lain. Beliau menyebutkan 2 fenomena. Fenomena tersebut adalah at-taratub dan at-tafa'ul. At-taratub dan tafa'ul nanti kita bahas di slide berikutnya. Saya bikinkan bagiannya. Kemudian yang terakhir Dr. Muhammad Hammam dalam bukunya yang bagus sekali, judulnya kalau Nihayatut Takhassus,
Nihayatut takhassus, at-tadakhul al-ma'rifi wa nihayatut takhassus. Dia mengatakan at-takhassus al-munghaliq tamaman duna baqiyatil ulum fikratun mustahilah. Jadi suatu kemustahilan yang namanya spesialisasi yang terputus dari ilmu-ilmu yang lain. Buku ini bagus juga. Bagus sekali bukunya. Terbit tahun 2017. Tidak baru-baru amat, tapi ya hitungannya kalau kita di Indonesia itu buku terbit di Timur Tengah, nyampe di sini terbitan 2017 baru nyampe, ya boleh lah Anda baru tahu buku itu, nggak masalah. Oke, slide berikutnya kita lihat bagaimana fenomena interdisiplinari, kajian lintas disiplin yang ada di Turas. Kalau di Turas tadi dikatakan fenomenanya adalah, kata Profesor Thaha Abdurrahman, kajian lintas disiplin ini sudah sangat ramah di Turas. Fenomenanya ada dua, ada taratubul ulum, ada tafa'ulul ulum. Taratubul ulum itu bagaimana kondisi ilmu yang satu dengan yang lainnya ini saling memiliki urutan. Kalau tafa'ulul ulum itu bagaimana satu keilmuan itu bisa berinteraksi dengan keilmuan yang lain, memiliki interaksi. Jadi memiliki semacam, jadi dia bersinergi dengan ilmu yang lain. Dua fenomena ini sudah sangat akrab di turas ulama kita. Anda bisa baca fenomena-fenomena seperti itu di karya-karya para ulama yang berbicara tentang ilmu, misalnya di Muqaddimah Ibnu Khaldun, atau di punyanya Tas Kubrazadah itu Miftahus Sa'adah wa Misbahus Siyadah, atau di Maratibul Ulumnya Ibnu Hazm tadi, atau yang agak jadulan dikit, sangat jadul, punyanya siapa filosof itu, Al-Farabi misalnya, dia punya Ihsa'ul Ulum. Banyak ulama-ulama kita klasik itu sudah berbicara tentang filsafat ilmu dari sudut pandang mereka, juga klasifikasinya dan hubungan antar ilmu tersebut sesuai dengan sudut pandang yang mereka imani saat itu. Jauh sebelum kita mengenal mata kuliah di kampus-kampus modern, ada mata kuliah namanya filsafat ilmu. Mereka sudah berbicara tentang itu sebenarnya, hanya saja kita hari ini karena saya nggak paham apakah karena efek terlalu inferior dengan kolonialisme, akhirnya kita justru nggak tahu dengan sumber-sumber seperti itu. Intinya seperti itu. Akhirnya karena dua fenomena ini sangat mengakar di Turas, lintas disiplin ini sangat mengakar di Turas, jadi efeknya adalah para ulama itu ketika menulis buku, ketika mendidik murid-muridnya, ketika membentuk putra-putrinya untuk diarahkan di dalam jalan keilmuan, mereka mengimani sebuah prinsip ensiklopedis yang ada dalam keilmuan Islam. Saya bilang prinsip ensiklopedis adalah nggak ada ceritanya ulama itu lahir, meskipun dia kemudian terkenal hanya dalam satu fun, terkenal dia fokus dalam satu fun, satu bidang keilmuan, nggak ada ceritanya orang ini dididik dari satu ilmu itu yang kemudian jadi dia populer di situ, nggak. Kalau Anda ditanya Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya fokus di apa, di hadis misalnya, tapi kalau Anda baca biografinya bagaimana perjalanan beliau mencari ilmu dan ilmu apa saja yang dipelajari, Anda akan terkaget-kaget itu ilmu. Apalagi kalau gurunya ada Ibnu Jama'ah, itu ada yang nukil perkataannya, kalau tidak salah, qara'tu fi isnai asyara ilman la ya'rifu ahlu zamani asma'aha. Aku mempelajari kalau tidak salah 12 ilmu yang orang-orang pada zamanku ini nggak tahu nama ilmu tersebut. Cuma kurang ensiklopedis apa. Bahkan dalam Turas kita lihat ada fenomena di mana sebagian ulama ada yang menerapkan konsep-konsep dalam satu ilmu dibawa ke ilmu yang lain. Dalam konteks BSA misalnya, bagi Anda yang penggemar nahwu misalnya, mungkin Anda pernah tahu nahwul qulub. Nahwul qulub itu adalah penerapan konsep-konsep tasawuf dalam gramatika Arab. Jadi bagaimana disiplin ilmu lain dibawa ke disiplin ilmu yang dia ingin pelajari itu untuk diterapkan. Itu di Turas kita sudah ada. Jadi pandangan-pandangan yang menembus batas lintas disiplin itu sudah ada di
ulul ulum. Kita langsung masuk dalam konteks balaghah sekarang. Oke. Slide berikutnya, Mas Nurullah. Oke. Saya akan membahas balaghah terkait dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain dengan 3 konteks. Konteks yang pertama di sini adalah balaghah dalam konteks dia bagian dari ilmu syar'i. Oh ya, sebelumnya klasifikasi di sini bukan harga mati. Ada banyak klasifikasi. Bahkan kalau Anda baca bukunya Usman Bakar menulis buku judulnya Classification of Knowledge in Islam, kalau nggak salah gitu, Classification of Knowledge in Islam. Di situ ada 3 tokoh dibahas. Yang pertama Farabi, yang kedua Al-Ghazali. Ketika membahas tentang Ghazali itu, beliau menyampaikan ada 4 klasifikasi yang digagas oleh Al-Ghazali dan masing-masing memiliki relevansinya masing-masing. Itu maksud saya bahwa nanti jangan dianggap bahwa klasifikasi yang saya sampaikan ini adalah harga mati. Enggak, Anda bisa mencari banyak klasifikasi, misalnya di Abjadul Ulumnya Siti Hasan Khan Al-Kinnuji itu ada banyak klasifikasi, ada 6 kalau nggak salah disebutkan di situ. Dalam konteks ilmu syar'i, balaghah sering diposisikan sebagai bagian dari, kalau enggak sebagai bagian dari ulumul Quran, juga sebagai bagian dari ilmu alat. Ketika dia sebagai bagian dari ulumul Quran, maka dia bersentuhan dengan yang namanya i'jazul Quran, karena kelahiran balaghah dari sini dalam konteks turas Arab, yaitu kemunculan ilmu balaghah itu terkait dengan perdebatan para ulama tentang i'jazul Quran. Tentu dari sini dia bersinggungan dengan ulumul Quran. Balaghah bersinggungan dengan ulumul Quran dari sini. Dan juga dalam skup yang sama, balaghah di sini bersinggungan dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena yang berdebat tentang i'jazul Quran itu sebenarnya nggak banyak lughawiyin dan udaba, nggak banyak. Tapi yang banyak berdebat tentang i'jazul Quran itu adalah para mutakalimin. Anda lihat Baqillani, Abdul Qahir Al-Jurjani, Al-Qadhi Abdul Jabbar, Al-Jahid, dan lain sebagainya. Itu mereka adalah para pakar teologi Islam sebenarnya. Luar biasa sekali kan ensiklopedisnya mereka. Kemudian ada disiplin ilmu balaghatul Quran. Tentu ini bagian dari ulumul Quran. Ma'anil Qurannya Farra, ma'anil Qurannya Al-Ahfaz. Mereka menulis buku judulnya Ma'anil Quran. Di situ ada banyak isyarat-isyarat balaghiyah. Kemudian dalam usul tafsir wa qawaiduha, dalam disiplin ilmu ini, kalau Anda mau mencermati, misalnya saya ambil contoh bukunya Dr. Khalid As-Sab, judulnya Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan. Kalau Anda mau menyisir buku tersebut, kaidah-kaidah penafsiran itu mayoritasnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Tidak aneh, karena menafsirkan itu kan menangkap pesan, menangkap makna, dan ini adalah proses semantis kebahasaan. Jadi tidak aneh kalau kemudian kaidah-kaidah tafsir itu kebanyakan adalah kaidah-kaidah kebahasaan, dan mayoritasnya adalah kaidah-kaidah yang bisa kita ambil di ilmu balaghah. Itu kalau terkait dengan ulumul Quran. Masih dalam konteks yang sama, balaghah sebagai bagian dari ulum syariah, balaghah diposisikan sebagai bagian dari ilmu alat, setara dengan ilmu kebahasaan yang lain, bareng dengan ilmu bahasa yang lain, nahwu, sarf. Ya. Balaghah itu adalah komposisi usul fiqh. Kalau Anda membaca buku usul fiqh, akan Anda dapati misalnya pembagian kalam. Apakah dia khobar ataukah insya misalnya. Kalau insya, apakah itu tolabi ataukah ghairu tolabi misalnya. Sighahnya amr, sighahnya nahi. Karena kaitannya nanti dengan apakah al-amr yadullu alal wujub misalnya. Apakah an-nahyu yadullu ala tahrim. Pembahasan kayak gini akarnya ada di mana? Ada di balaghah. Bahkan Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini di dalam bukunya Al-Burhan fi Ushulul Fiqh, beliau menyebutkan di mukaddimahnya komposisi usul fiqh itu adalah al-arabiyah di antaranya. Karena mabahisnya banyak sekali diambil dari situ. Kemudian juga balaghah sebagaimana ilmu-ilmu kebahasaan yang lain juga termasuk ilmu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini ada di komponen ilmu tafsir. Anda bisa baca itu di mukaddimahnya tafsir At-Tabari punya Ibnu Jarir. At-Tabari tadi sudah saya sampaikan di atasnya itu kan bagian dari ulumul Quran. Kemudian yang paling penting lagi, para penggemar
riset tentang maqasid syariah yang hari ini cukup semarak ya, riset-riset tentang maqasid syariah. Syatibi mengatakan bahwa mutarjimnya maqasid syar' itu adalah al-lisan al-arabi. Nah, untuk mengetahui al-lisan al-arabi tentu dengan ilmu-ilmu kebahasaan Arab. Di antaranya yang paling urgent adalah balaghah, karena di situ kita tahu bagaimana makna yang diinginkan, karena bisa jadi makna yang diinginkan itu berbeda dengan lafal yang dipakai. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemudian balaghah itu juga termasuk mekanisme untuk memahami dan memahamkan di dalam ilmu-ilmu syar'i. Saya lupa kutipannya, itu ada di Muqaddimah Ibn Khaldun. Oke, next. Itu untuk konteks balaghah dalam ilmu syar'i. Kita masuk ke konteks berikutnya, yaitu balaghah dalam konteks dia dalam ilmu-ilmu kebahasaan, dan ini bukan hanya bahasa Arab. Konteksnya adalah linguistik kontemporer secara umum. Bisa bersinggungan dengan stilistika. Kenapa? Sama-sama berbicara tentang uslub. Stilistika berbicara tentang uslub, balaghah juga berbicara tentang uslub. Jadi tidak aneh kalau kemudian itu bersinggungan. Sayang sekali Pak Faizun nggak hadir di sini ya. Kalau nggak salah Pak Faizun dosen stilistika kita ya. Pak Faizun untuk Pak Dafiq. Pak Faizun ada. Oke, Pak Faizun ya, dosennya stilistika. Jadi dia bersinggungan dengan yang namanya stilistika. Balaghah juga bersinggungan dengan ilmu dalalah. Dalnya di fathah kalau saya bacanya ya. Boleh di kasrah, tapi yang lebih afsah adalah yang fathah. Dalla yadullu dalalatan wa dilalatan wa dulalatan. Ilmu dalalah atau semantik ini berbicara tentang makna. Sementara kita tahu di dalam balaghah dia juga membincang tentang makna. Jadi kalau misalnya uslub yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Amr saja makna aslinya adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Itu makna hakikinya. Dia punya makna majazi banyak sekali. Amr itu ada maknanya ibahah, ada maknanya iltimas, ada maknanya irsyad, bahkan ada makna yang berkebalikan. Dia di apa namanya, orang itu sebenarnya pengen melarang tapi pakai sifatnya amr misalnya. Dia membincang tentang makna. Tentu dari sisi ini dia bersentuhan dengan semantik, juga bersentuhan dengan ma'ajim, dengan leksikografi, dengan apa namanya, perkamusan ya. Kita tahu Zamakhsyari misalnya selain punya tafsir yang terkenal itu, dia juga punya kamus judulnya Asasul Balaghah. Bisa di-download PDF-nya di internet. Jadi dia buat kamus tapi acuannya adalah acuan ini makna hakiki, kemudian yang ini adalah majaz. Tentu itu teori yang dipakai adalah teori balaghah. Dia ingin membuat kamus. Kamus ini kan menyisir penggunaan makna. Nah, makna lagi-lagi tadi juga dipengaruhi juga dalam konteks ilmu balaghah. Dia berbicara tentang makna. Kemudian tadawuliyah. Tadawuliyah itu apa? Pragmatik. Pragmatik ini membincang bahasa dari sisi penggunaan. Bahasa dalam penggunaan nyata. Ada teori pragmatik yang terkenal, misalnya teorinya Austin itu judulnya Speech Act Theory, teori tindak tutur. Sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, judulnya Zoriyatu Af'alil Kalam. Jadi amr ini maknanya ini itu beririsan dengan teori tersebut. Jadi Ros itu sudah lebih dulu sebenarnya, baru kemudian di abad 19 kita kenal teori teori tindak tutur tadi. Kemudian juga beririsan dengan analisis wacana, kemudian juga retorika, kemudian juga dengan semiotika dari sisi-sisi yang saya sebutkan di situ ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang bagian bawah itu. Next, nanti kita perpanjang di sesi diskusi. Kemudian balaghah dari sisi konteks ilmu sosial dan humaniora, soshum. Nah, ini ranahnya Pak Direktur ini. Jadi kalau Anda mungkin pas ngambil mata kuliahnya Pak Direktur kok dia bisa menerangkan kebahasaan dan sastra Arab dari sisi kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan geopolitik dan lain sebagainya. Itu memang ranahnya ada kaitannya dengan itu. Dia terkait dengan itu. Balaghah dengan komunikasi misalnya, tawasul itu komunikasi misalnya.
dalam komunikasi ada pembahasan mursil sama mutalaki. Jadi si pengirim pesan dan si penerima pesan. Balaghah itu berbicara makna yang diinginkan ini sesuai enggak dengan muqtadul hal misalnya. Jadi si penulis atau si pembicara itu berhasil enggak pesan yang dia sampaikan kepada si pendengar atau si pembaca. Itu kan masuk komunikasi iya, masuk balaghah juga iya. Kemudian balaghah beririsan juga dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis. Seperti riset saya misalnya, saya kebetulan riset saya terkait balaghah sebagai wacana, bukan balaghah sebagai balaghah sebagai alat yang akan saya praktekkan, enggak. Saya menganalisis balaghah sebagai suatu wacana keilmuan yang di situ dibangun otoritas keilmuan. Tentu teorinya jadi teori-teori analisis wacana kritis gitu. Itu contoh yang hari ini sedang saya dalami. Jadi saya bilang al-balaghah kal khitab, jadi balaghah sebagai suatu diskursus. Kemudian balaghah dan filsafat. Kalau Anda baca bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri yang judulnya Binyatul Aql Al-Arabi. Saya lupa di tashkil atau di Binyatul Aql kayaknya. Binyatul Aql Al-Arabi. Bagaimana beliau di situ mengupas sisi epistemologis rangka bangun keilmuan Arab, khususnya di antara yang beliau bahas adalah balaghahnya Abdul Qahir Al-Jurjani dan balaghahnya Sakaki. Di situ kita tahu bahwa ada titik temu antara balaghah dengan filsafat atau pembacaan epistemologis yang dilakukan oleh Profesor Tamam Hasan dalam bukunya yang berjudul Al-Usul misalnya. Jadi banyak sekali kita bisa menemukan titik temu balaghah bisa dalam dunia ilmiah ya, dalam dunia akademik khususnya bersinggungan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Di situ saya sebut balaghah dan budaya, kemudian balaghah dan sastra, balaghah dan filologi. Nanti ada mata kuliah, mungkin ada yang sudah mengambil mata kuliah filologi. Saya nggak tahu semester berapa sekarang filologi itu diajarkan. Ada teks-teks klasik yang harus kita teliti. Itu kalau teksnya adalah teks Arab, Anda nggak kenal balaghah, akan sangat sulit meneliti teks itu. Saya masih ingat Profesor Abdul Azim Ad-Dib, rahimahullah, sudah wafat orangnya. Anda kalau tahu buku fikih Syafi'i yang 20-an jilid kalau nggak salah judulnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, karya Imam Al-Haramain. Di jilid 1 bagian mukadimah itu beliau menulis i'tizar, semacam permintaan maaf dan pengingat. Jangan sampai kalau Anda menemukan uslub bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Arab Anda hari ini, Anda langsung menyalahkan teks ini. Kenapa? Karena teks ini ditulis kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Jadi bahasa Arabnya adalah bahasa Arab 1000 tahun yang lalu yang bisa jadi itu berbeda dengan bahasa Arab Anda. Padahal itu kita fikih. Dan itu dalam konteksnya adalah filologi. Jadi itu bukti bahwa balaghah bisa berinteraksi dan kemudian beririsan, ada titik-titik temu penelitian dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Oke, next. Kesimpulannya, tadi pertanyaan balaghah bisa enggak? Kalau Anda yang penggemar balaghah nanti jangan ragu untuk menjadi penggemar balaghah, menekuni balaghah gitu kan, jangan ragu, jangan khawatir. Ada tantangan multidisiplin, tantangan kajian lintas disiplin, Anda harus bisa menjawab itu dengan berangkat dari disiplin ilmu yang menjadi passion Anda. Tentu syaratnya ya Anda harus membaca yang lain, jangan hanya kemudian berkutat dalam balaghah teoritik. Gitu. Makanya syarat mutlaknya adalah, saya katakan di situ, at-tawassu' fit tanzir al-balaghi. Jangan sampai kita terperangkap pada teori balaghah klasik saja, hanya Sakaki sama Quzwini saja. Taksim sulasi balaghah itu, ma'ani, bayan, dan badi itu hanya ada dalam teori balaghah klasik. Itu perlu dikembangkan lagi. Kalau Anda lihat buku-buku balaghah hari ini, kemudian riset-riset dosen-dosen kami di Azhar sana, di Timur Tengah sana misalnya, mereka sudah melangkah jauh melampaui taksim sulasi itu tadi, bayan, ma'ani, dan badi itu sudah dilampaui. Kenapa? Karena ada banyak kekurangan yang tidak bisa ditutup oleh teori tersebut. Kemudian teks yang menjadi terapan balaghah juga harus dikembangkan. Jangan hanya potongan-potongan syair. Balaghah nasnya kemana? Balaghah satu teksnya ini kemana? Kemudian juga ini soal regulasi ya. Kita dari dulu sampai sekarang
jurusan bahasa Arab itu ada dua, kalau nggak pendidikan, kalau nggak PBA ya BSA. Ini perlu ditinjau ulang, karena tidak tepat secara pengembangan lagi tidak tepat gitu ya. Banyak kejanggalan itu kalau kita lihat gitu kan. Yang pernah mengalami kuliah PBA misalnya, Anda belum terlalu paham bahasa Arab, belum terlalu paham konten, tapi Anda harus belajar bagaimana mengajarkan bahasa Arab itu ke orang lain. Itu kan lompat namanya. Dan cukup perkembangan hari ini cukup ya bolehlah disyukuri ketika pemerintah sudah memperlakukan soal ada PPG ya, guru dianggap profesi ya, harus setelah S1 namanya program profesi guru ya sudah, seharusnya acuannya adalah itu. Jadi kalau ingin mendalami bahasa Arab ya sudah bahasa Arab, keilmuan bahasa Arab itu difokuskan di kontennya. Saya rasa itu. Berikutnya quote-nya saya tutup dengan dua quote dari dua pakar balaghah yang bukan kaleng-kaleng ya. Di slide berikutnya Mas Nurullah bisa ditampilkan. Pakar balaghah yang pertama yang saya tampilkan di situ adalah Profesor Muhammad Abu Musa. Profesor Muhammad Abu Musa ini adalah sifunya Balaghah Azhar. Anda bisa menyimak darasnya di YouTube. Ada serial ceramah-ceramah beliau menjelaskan kitabnya Abdul Qahir Al-Jurjani Dalailul Ijaz. Sepertinya belum ditampilkan di sini. Beliau mengatakan bahwa nggak ada yang lebih bermanfaat dalam keilmuan itu yang melebihi bagaimana kita belajar seorang ulama itu mengkonstruk ilmu, mengistimbat ilmu, menyimpulkan suatu ilmu. Tapi kalau kita pengen belajar istimbat ilmu itu tadi, syaratnya itu tadi, nggak mungkin kita mempelajari masalah hanya dari satu sisi, harus dari berbagai sisi. Karena seperti kata Ghazali, ilmu itu disimpulkan, dimunculkan dari paling tidak dua ilmu sebelumnya yang saling bersinergi. Itu quote-nya Profesor Muhammad Abu Musa. Quote kedua, yang paling saya sukai, Profesor Mahmud Taufik Muhammad Sa'ad, beliau mengatakan dalam bukunya Naqdul Aql Al-Balaghi, beliau mengatakan bahwa nalar balaghah itu sebenarnya tidak hanya ada pada buku-buku ajar balaghah saja, tapi juga pada buku-buku yang lain, misalnya di buku tafsir, di buku fikih dan usul fikih. Bahkan kalau saya kutipkan Syekh Ahmad Syakir yang mentahqiq kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam usul fiqh Ar-Risalah, beliau mengatakan buku-bukunya Imam Syafi'i itu Ar-Risalah termasuk dan buku Imam Syafi'i yang lain sebelum dia buku fikih dan usul fikih, dia adalah buku adab. Anda bisa baca ini di muqaddimah tahqiq beliau untuk Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan diperkaya lewat sesi tanya jawab. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Mukhdar atas pemaparannya yang luar biasa ini. Ternyata membedah balaghah itu ternyata tidak hanya sekedar tentang bayan, ma'ani, badi. Nah, ini juga bagi saya sebagai orang awam tentang kajian-kajian balaghah juga semakin terbuka ya tentang kajian tentang balaghah ini. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuk ke sesi pertanyaan atau diskusi ya ini karena ini forumnya adalah sharing ya. Kawan-kawan, kami buka termin pertama atau mungkin tidak usah pakai pertama ya. Satu termin karena sudah pukul 16.57 ya. Ini artinya sebentar lagi kita menuju adzan maghrib. Memang tidak terasa ya Ustaz Mudar ya. Kemarin juga gitu. Ustaz Siko itu juga gitu. Ustaz Siko itu kayaknya sebentar ternyata sudah sampai 16 sampai 15 17.15 sampai lebih dari pukul 5 sore. Sajian yang menarik ya, ini berat sekali kalau bagi saya karena memang saya harus banyak berguru tentang kajian-kajian balaghah ya, tentang ilmu-ilmu kebahasaan, ilmu-ilmu tentang sastra Arab ya. Dan memang terus terang kajian tentang lintas disiplin ini semakin marak dan punya pasar tersendiri, bahkan mungkin menjadi
kajian yang sekarang jadi sesuatu yang menjadi wajib ya. Apalagi yang bagi para pegiat kajian lintas disiplin ya, Profesor Amin Abdul, saya juga pernah diajar oleh beliau, luar biasa kalau membincang soal kajian lintas disiplin ya. Itu memang tidak bisa kita lepaskan yang namanya belajar. Tadi ilustrasinya menarik nih, Ustaz Mudar nih. Belajar sekarang itu atau keahlian itu tidak hanya tentang serangga, bahkan sampai kaki serangga sebelah kanan ya. Jadi ada kanannya itu juga menarik ya. Itu sampai segitu detail ya. Tetapi ingat ya, ya menjadi pakar itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi disampaikan, misalkan berkaitan dengan fikih di era pandemi itu nggak bisa hanya membincang soal syariatnya seperti ini, zaman jadul seperti ini lah. Sekarang gimana kan gitu ya? Sangat-sangat menarik ini ya. Maka teman-teman BSA ini banyak ya sudah bergabung, bahkan saya melihat sini ada Ustadz Abah kita nih, Abah Fuad Abadi ya, Abah Badrujaman juga bergabung ini. Mungkin nanti bisa di-sharing juga nih Ustadz Abad ini. Karena mumpung ada ini. Sedikit kita ajak ngobrol, siapa tahu bisa memberikan semacam tambahan ataupun semacam wawasan lain tentang dunia kebalagohan atau mungkin tentang dunia yang lain yang disinggungkan dengan kajian-kajian balagoh yang disampaikan oleh Ustadz Mufdal tadi. Ustadz Abad, mohon maaf masih bersama kami, Ustadz? Sudah pergi dianya. Ya, mohon maaf ini Ustadz, antum ini Abah ini terciduk ini di forum kita karena memang mumpung ada dan hadir, jadi kayaknya ini sebuah ketidaksopanan kalau saya tidak memberikan semacam porsi untuk beliau ini. Monggo Abah mungkin ada semacam testimoni boleh ya, ini untuk meningkatkan semangat teman-teman ini yang dalam belajar di sore hari ini. Monggo Ustaz. Ya Allah, sebenarnya. Ngomong apa Abah nih? Lintas disiplin Abah ini temanya. Itu udah ada yang bertanya itu. Iya. Daripada menghambur-hambur waktu mendengarkan ocehan Abah yang belum jelas, ini Ustaz Gus Mudar memberi tanggapan atas pertanyaan. Cuma ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif dari PSTT ini yang sudah menggelar acara yang sangat bagus. Namanya bagus, paket acaranya bagus, diberikan juga sangat bagus. Tentu saja ini memberikan banyak sekali manfaat, baik secara teknis kita di bulan puasa menunggu maghrib atau istilahnya sekarang ngabuburit, dan jauh lebih berguna lagi adalah bagi teman-teman kita, tidak hanya BSA, tidak hanya PBA, tetapi mahasiswa apa saja yang memiliki concern, yang memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena untuk mendekati Al-Quran, untuk mendekati hadis, ilmu pertama yang terdekat dan harus paling pertama dikuasai adalah ilmu bahasa Arab. Karena kita tahu baik Al-Quran maupun Al-Hadis, kedua-duanya menggunakan bahasa Arab sebagai media penyampaiannya. Salut dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Gus Malik yang mengomandani acara ini. Juga salut untuk para ustadz-ustadznya yang dengan penuh dedikasi, dengan penuh dengan penuh semangat membimbing kita di sini. Bukan hanya mahasiswa yang merasa mendapat pencerahan, saya sendiri sambil mensyarahi quote Pak Rektor banyak mendapat sekali butir-butir hikmah dari paparan Ustaz Muhdar. Jangan lupa setiap penyaji, setiap narasumber mendapatkan haknya, paling tidak mendapatkan sertifikatnya. Siap. Aman, Abah. Baik, silakan Gus Malik dikembalikan. Ini hanya semacam apresiasi saja sekaligus. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung ya di Ramadan yang akan datang. Apapun kondisi kita, walaupun pandemi sudah tidak ada. Saya kembalikan monggo Ustaz Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak disampaikan kepada Abah. Ini Abah Fuad yang selalu membersamai kita ya. Alhamdulillah ini termasuk beliau ini adalah kalau dibuat struktur itu penasihatnya PSTP. Jadi memang harus sedikit-sedikitnya memberikan macam ya testimoni. Sambil Ya. menyelesaikan syarat. Siap Abah, terima kasih banyak Bah atas Iya. testimoni dan masukan-masukan. Baik kawan-kawan sekalian, peserta Shawarma yang berbahagia, ini ada satu pertanyaan nih Ustaz Mufdar nih. Dari Alaina Salma, beliau menulis di kolom chat ya, tidak langsung bertanya. Saya bacakan saja ya Ustaz Mufdar ya. Ini tolong ditanggepin, nggak apa-apa ya, molor dikit ya, nggak apa-apa lah, ini belum maghrib. Ini pertanyaannya tentang ketika kita belum tuntas dengan balaghah yang pembagian 3 tadi, mungkin yang dimaksud ini itu adalah pembagian balaghah yang di ilmu teori balaghah lama ya, yaitu bayan, ma'ani, dan badi, itu mungkin yang dimaksud. Karena tuntutan tugas akhir kemudian mengalami lompatan, mensinkronkan pada disiplin keilmuan yang lain dengan tentunya kurang maksimal. Ini bagaimana tanggapannya, Ustaz Muhdar? Mungkin yang dimaksud ini dia tergalau dengan yang teori lama aja belum tuntas, belum selesai, belum bisa mendalami, tahu-tahu udah langsung terbang ke tempatan yang lain itu tentang lintas disiplin tadi, Ustaz Mudar. Nah, bagaimana nih Ustaz pendapatnya? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang perlu diingat betul adalah jangan mengandalkan kuliah tatap muka. Pertama, jangan mengandalkan kuliah tatap muka. Maksud saya adalah belajarlah keilmuan sebagaimana seharusnya Anda belajar. Dengan kata lain, ketika Anda mengandalkan tatap muka, sangat mungkin seharusnya Anda sudah mengambil materi-materi yang seharusnya Anda ambil, ternyata gara-gara nunggu jadwalnya mata kuliah tersebut Anda belum selesai. Sebenarnya pembahasan ilmu balaghah itu ada banyak buku, termasuk yang klasik. Saya katakan klasik itu nggak harus bukunya klasik. Ada buku-buku kontemporer, tapi teorinya klasik. Saya kasih contoh. An-Nahwul Wadih itu sebenarnya masih pakai teori klasik. Meskipun penyajiannya adalah cara penyajian yang kontemporer. Contohnya dulu baru kaidah, karena biasanya kaidah dulu baru contoh. An-Nahwul Wadih. Atau bukunya Said Ahmad Al-Hashimi. Said Ahmad Al-Hashimi menulis buku Jawahirul Balaghah. Itu buku-buku yang hari ini tercetak 1 jilid. Simple, misalnya Anda bikin daurah dengan teman-teman Anda, misalnya menghatamkan itu, saya rasa nggak akan butuh waktu lama. Misalnya 1 semester itu Anda bisa hatam buku dengan ilmu tadi. Jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika waktunya tiba, Anda belajar menyingkronkan dengan disiplin ilmu lain, Anda biasanya akan butuh teori-teori baru. Makanya kemudian dimulai, saya lupa Pak Malik angkatan keberapa itu mulai ada mata kuliah balaghah kontemporer itu kan di kurikulum BSA itu kan ada mata kuliah balaghah kontemporer. Itu memang dulu usulan saya agar di mata kuliah itu memuat teori-teori balaghah yang itu adalah gagasan-gagasan tokoh-tokoh kontemporer sekarang. Misalnya di buku ini, misalnya Said Qutb punya At-Taswir Al-Fanni, itu teori balaghahnya Said Qutb. Misalnya Dr. Mahmud Al-Bustani punya buku Al-Qawaid Al-Balaghiyah fi Dhaw'il Manhaj Al-Islami. Itu teori-teori baru, sama sekali berbeda dengan teori balaghah klasik. Misalnya Balaghatun Nasnya Dr. Jamil Abdul Majid misalnya. Itu di mata kuliah itu memang sengaja dulu saya pengennya adalah di mata kuliah itu Anda mendapat teori-teori baru, otomatis Anda harus sudah selesai. Jadi nggak harus nunggu datang tugas akhir. Itu kan mungkin semester berapa Pak Malik? Semester 6 atau semester 7 Pak Malik ya? Tugas akhir itu. Semester 7, nggak harus nunggu di semester 7 untuk menyelesaikan 3 funun balaghah yang klasik itu. Saya yakin di pertengahan Anda kuliah di BSA, misalnya semester 5 paling enggak ya, semester 5 Anda bisa selesai itu saya yakin. Tapi tentu Anda harus dari awal misalnya nahwu dan sorfnya harus diselesaikan duluan. Jangan sampai belajar balaghah tapi nahwu dan sorfnya belum beres. Jangan sampai, karena ilmu ma'ani itu dibangun di atas nahwu.
Saya ulangi lagi, kepada Anda semua yang menekuni BSA, ilmu ma'ani itu dibangun di atas nahwu. Jadi kapan bisa ditakdim, kapan bisa ditakhir, kapan harus ditakdim, kapan harus ditakhir, kapan bisa dihadzaf, kapan wajib disebutkan, itu kaidahnya ada di nahwu. Ilmu ma'ani level berikutnya. Jadi kalau nahwunya belum kepegang yang bagian itu akan sangat sulit belajar ilmu ma'ani. Oke, saya rasa itu cukup untuk jawabannya ya. Jadi efisienkan waktunya dari sejak awal. Kan. Kalau sekarang, kalau kondisinya sekarang gimana Pak? Sekarang ya mau nggak mau Anda harus lebih upayanya, effortnya lebih luar biasa lagi. Tapi jangan khawatir, Anda sekali lagi nggak bisa mengandalkan hanya kuliah saja. Ada YouTube misalnya, Anda mencari penjelasan buku yang saya sebutkan tadi itu ada sarahnya Jauharul Maknun, Dares itu ya, Anda bisa dengarkan itu. Sarahnya Nahul Wadih itu ada di YouTube, para dokter-dokter yang sarah itu ada, tersedia sekarang, enak. Oke, itu aja Pak Malik. Ya, baik, terima kasih Ustaz Mufdur. Lengkap ya, ini komprehensif sekali sajian kita sore ini. Tadi sempat disinggung ya, ini saya sedikit membuat semacam benang merah ya, yang disampaikan oleh Abah, terus kemudian yang dijawab oleh Ustadz Mufdur juga dari pertanyaan dari Salma tadi ya kalau nggak salah. Oke, memang kalau kita membincang soal satu ilmu itu memang sangat akan terjebak pada kungkungan tempurung yang kecil gitu ya. Jadi tidak bisa kita menguasai itu hanya satu ilmu gitu ya. Mungkin bolehlah kita atau ahli di situ, tapi harus tahu membuka diri untuk menyenggol tetangga-tetangganya. Nah ini juga dialami oleh Ustaz Mudor. Saya yakin Ustaz Mudor ini ketika mengajar kajian tafsir Al-Quran gitu, apalagi tafsir ya, itu nggak ada yang bisa namanya lepas dari ilmu-ilmu bahasa dan balaghah apalagi ya. Itu namanya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ya. Jadi memang teman-teman sekalian ya, ini ada beberapa peserta dari kemarin dari Mesir ya Ustaz Mudor ya, ada yang dari beberapa belahan dunia lainnya. Jadi bukan hanya BSA memang, sebagai informasi kepada Abah juga ini, bahwa alhamdulillah ini pesertanya dari beragam warna, beragam tempat gitu ya, bukan hanya BSA. Jadi sangat welcome kita untuk mendapatkan atau menyambut teman-teman semua yang dari disiplin ilmu, background-nya ilmu apapun bisa masuk ya. Karena kita berbincang soal keislaman, bahkan ke Timur Tengahan, makanya tema hormat itu kan tidak hanya merujuk pada bahasa. Ini juga sedikit menyinggung soal disiplin ilmu tadi ya. Ada bahasa, ada sastra ya. Ada budaya, ada politik, geopolitik. Mungkin yang untuk geopolitiknya next time ya, karena memang porsinya cuma 7 ya slotnya kuotanya. Jadi kita memang merangkum dulu yang ada dan membatasi itu. Saya nggak ingin nanti ketika lebaran masih kajian kan itu terlalu semangat nanti. Takutnya nanti dolim sama keluarganya. Apalagi ini nggak boleh mudik ini ya. Jadi harus tetap stay di tempat masing-masing. Baik kawan-kawan sekalian, tanpa dirasa ini sudah pukul 17:12 atau 15 ya di HP saya. Sudah menandakan ini bahasanya Ustadz Mahmud ini manjing adzan maghrib gitu ya. Saya yakin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa disampaikan di sini dan mungkin ada yang ya biasalah masih malu-malu karena melihat terpesona dengan sajian sore ini Ustadz Muhdor ya. Jadi sedikit malu tidak disampaikan langsung. Boleh ya nanti teman-teman boleh ya langsung menchat atau menghubungi beliau ya. Saya yakin beliau orangnya baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa langsung menghubungi beliau langsung ya. Nanti bisa ditanyakan nomor HP-nya ke beliau atau ke kami ya, bisa ditanyakan. Insya Allah beliau akan memberikan atau membagi wawasan tentang ilmu-ilmu yang beliau miliki. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berbahagia, sudah sampai di ujung acara ya ini. Saya mungkin tidak akan menambahkan banyak hal tentang kesimpulan yang bisa disimpulkan. Saya yakin semua sudah materi juga sudah di-share ya tadi ya sama Ustadz Mufudor ya. Atau mungkin operator Mas Nurullah bisa dibantu untuk men-share ke kolom chat ya. Ya, nanti bisa dilihat secara lebih utuh file-file atau materi yang disajikan tadi ada di file tersebut.
kawan-kawan sekalian, peserta shawarma yang setia setiap hari Senin dan Kamis selalu stay di Zoom kita bersama ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai ketemu minggu depan ya, atau Senin depan bersama kita Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan sajian shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan. Demikian teman-teman sekalian, saya kira bisa diakhiri. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Mudur semuanya. Ya. Abad, Ustaz Rahmat, Pak Faizun, Pak Mufti. Foto. Pak Ardi. Wah, ini Pak Ardi pakar filsafat harusnya ikut ini. Foto bersama. Foto bersama Mas Nurullah. Silakan. Mas Nur. Siap. Boleh didokumentasikan ya ini. Ini penting nih, ada para pakar hadir semua ini. Biar tidak saling cakar-cakaran ya. Ya, Mas Nur dikomandoi mungkin operator bisa di Oke, sudah on cam semua. Mumpung belum adzan maghrib ini. Ntar lagi nih kayaknya beberapa menit sudah mulai. Ibu, saya hitungnya 1 sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Baik. 1, 2, 3. Betul ya, Mas Nur. Baik semuanya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, junior senior, terima kasih. Selamat ngabuburit, berbuka puasa dengan hidangan yang ada di depan masing-masing ya. Terima kasih. Izin pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Faizun, sukses. Masya Allah, suami zaman ini. Ibu repot. Bu Firda. Halo, Bu Firda. Ini Bu Firda. Nah, ini. Monggo Pak Rahmat, saya live dulu ya. Oke, monggo Pak Faizun. Kita juga mohon izin ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya?